dengan masing-masing total unit 250, 220, 170 dengan luas tanah 30.000, 31.680 dan 34.000 sehingga total luas tanahnya adalah 95.680 dengan luas taman atau penghijauan itu 12.320 dan jalan dan fasilitas lainnya adalah luas dari sisanya di mana 150.000 dikurang 95.680 dan dikurang 12.320 dengan penerangan listrik 800 titik sebagaimana yang ada di soal. Untuk tipe rumahnya itu ada tipe lavender. Untuk harga pasar per unit dari tipe rumahnya itu untuk yang lavender 884 juta, lembayung 1.102 juta dan tipe violet 1.404 juta. Untuk eh, untuk yang kenaikan harga jual per tahun itu 15% dan tingkat diskontonya 11% dan keuntungan developer yang wajar itu 12% dari penjualan kotor. Untuk tipe rumah di tahun 1 itu penjualannya adalah 50, 50, 30 dan seterusnya hingga tahun keempat sebesar 160 dan 50. Nah, untuk yang tipe keempat ini itu berdasarkan data yang ada di atas, di mana katanya kan total unitnya itu untuk yang lavender 250, untuk yang lembayung itu 220, dan untuk yang violet itu 170. Nah, makanya untuk mencari tahun keempat itu tinggal total unitnya tadi dikurang sama unit tahun 1, unit tahun 2, dan unit tahun 3, sehingga dapat unit tahun 4. Kemudian untuk biaya. Nah, di sini ada biaya pematangan tanah sebesar 10.000 per meter persegi, kemudian biaya dan fasilitas lain, jaringan PLN, penerangan listrik lingkungan, penghijauan taman. Kemudian ada biaya pengembangan pemasaran, kemudian ada biaya pemasaran dan brosur, dan biaya umum administrasi dan gaji. Kemudian langsung saja kita menuju jawabannya. Di mana untuk rumahnya ini data penjualan rumah per tahun setiap tahunnya sekian unit gitu ya. Nah, terus di sini ada harga jualnya, di mana harga jualnya juga udah kita ketahui di atas. Nah, sekarang kita mau mencari pendapatan kotor. Pendapatan kotornya itu adalah tinggal jumlah unit dikali sama harga jual, ya kan? Ini rumusnya. Nah, dapatlah ketiga harga jual dari ketiga tipe ini, maksudnya pendapatan kotor dari ketiga tipe ini, terus kita totalin pendapatan kotornya, ya kan? Terus jadilah hasil yang ada di biru-biru ini, yang saya biru ini nih. Kemudian di bawah itu adalah biaya-biayanya. Nah, di sini saya cenderung memakai metode yang ada di mata kuliah properti penilaian properti komersial dibanding sama yang ada di CAP. Kenapa saya nggak pakai yang di CAP? Karena kalau yang di uh, Perdirjen ya, maaf, yang di Perdirjen itu biaya-biayanya itu ini kan Bu, kita ngitungnya itu per tipe dan biaya-biayanya juga adalah biaya per tipe. Sementara biaya-biaya yang diketahui seperti biaya pematangan tanah, jalan dan fasilitas lain, jaringan PLN, penerangan listrik lingkungan, penghijauan taman, itu saya masih agak bingung gimana caranya kalau misalkan mau nyari per tipe, apakah dengan cara diproporsikan, dibandingkan, atau gimana. Saya masih agak bingung gitu, Bu. Apalagi kadang ada biaya-biaya yang seperti ini, seperti penghijauan taman, itu kan biaya-biaya yang nggak mungkin gitu, Bu, ditaruh di tiap tipe. Karena kalau misalkan kita taruh di hanya satu tipe aja, itu kalau misalkan kita taruh di setiap tipe itu nggak bisa kan, berarti jatuhnya jadi biayanya jadi over gitu, jadi berkali-kali lipat gitu kalau misalkan kita taruh di setiap tipe. Makanya saya asumsinya make metode yang diajarkan di properti komersial, di mana kita ngitungnya itu bukan per tipe tapi kita ngitungnya per tahun dari akumulasi dari 3 tipe yang udah diketahui gitu. Jadi kita ngitungnya per tahun nih, set gitu. Oke. Jadi untuk biaya-biayanya di sini ada biaya pematangan tanah, di mana biaya pematangan tanah itu adalah ini ya rumusnya, di mana 10.000 per meter persegi dikali sama luas peruntukan perumahannya itu 150.000 meter persegi. Kemudian untuk biaya biaya jalan dan fasilitas lain itu tinggal kita kaliin biaya jalan dan fasilitas lainnya, kemudian kita kaliin dengan luas tanah untuk jalan dan fasilitas lain. Kemudian
Begitu juga untuk jaringan PLN, tinggal kita kaliin aja harganya dengan luas tanah, harganya dengan ini, dengan titiknya. Eh, enggak deh, jaringan PLN berarti harganya dikaliin sama total luas tanahnya itu 150.000. Kemudian penerangan listrik lingkungan, nah ini baru dikaliin titiknya. Di mana harganya itu adalah 150.000 dan terdapat 800 titik PLN. Jadi 150.000 tinggal dikaliin sama 800. Ya. Nah, terus penghijauan taman juga begitu, biaya pembuatan taman dikali sama jumlah total luas tamannya. Kemudian di sini ada biaya pengembangan dan pemasaran. Oh ya, disclaimer dulu, untuk biaya-biaya yang ada di atas ini, biaya-biaya yang hanya ada di awal gitu. Jadi untuk tahun-tahun ke depannya itu nggak ada lagi gitu, karena udah jadi gitu di awal. Jadi nggak perlu ada biaya-biaya lagi ke belakangnya. Nah, terus untuk biaya pengembangan dan pemasaran, di sini ada pemasaran dan brosur, di mana katanya pemasaran dan brosur itu eh, adalah 3% dari harga penjualan. Berarti penghitungan adalah 3% dari total pendapatan kotor. Kalau misalnya kita lihat, 3% dari total pendapatan kotor di tahun pertama. Kemudian biaya umum administrasi gaji juga katanya adalah ini kan di atas dia bilang 95 juta per bulan. Artinya kalau per bulan 95 juta, per tahunnya tinggal dikali 12. Kemudian untuk yang keuntungan developer wajar, di sini katanya 20%. 12%, maaf, 12% dari penjualan kotor, berarti 12% dari total pendapatan kotor di tahun itu. Kemudian untuk biaya-biaya yang ada di bawah ini, karena ini adalah biaya pengembangan dan pemasaran, maka di tiap tahunnya sampai tahun keempat itu selalu ada, selalu dibebankan. Kemudian kita totalin biayanya. Nah, udah ini kita udah masuk ke penghitungan properti dan DCF pada umumnya, di mana pendapatan kotor kita jumlahnya udah kita ketahui di sini. Kemudian di sini ada total biaya. Nah, habis itu tinggal kita kurangin ya kan. Kita kurangin dapatlah NOI, ya kan, pendapatan bersih. Nah, dari pendapatan bersih ini kita present value kan. Ya kan? Kita present value kan dengan mengkalikannya dengan faktor diskonto. Faktor diskonto rumusnya 1/1 plus I pangkat M, ya kan? Di mana I-nya itu adalah 11%, sebagaimana yang tertera di soal. Kemudian, setelah kita kalikan dengan faktor diskonto, kita dapat present value. Nah, kita kan udah dapat nih present value dari tahun 1, 2, 3, dan 4, dan langkah yang selanjutnya adalah kita cari NPV-nya, di mana kita jumlahkan semua present value, jumlahkan semua present value-nya, jadilah NPV. Kemudian, kita perlu mencari NPV per meter perseginya berapa. Nah, tinggal gimana cara nyarinya, yaitu dengan cara NPV dibagi sama nih luas peruntukan rumah tanah. Jadi dibaginya sama ini ya, bukan sama yang ini. Jadi dibaginya sama luas keseluruhan tanahnya, bukan cuman yang mau dijadiin kaveling aja gitu. Oke, jadi dapat hasilnya NPV-nya 3.751.234. Seperti itu, Bu. Oke, teman-teman ada yang mau berkomentar dulu? Ada yang mau berkomentar? Kemarin memang sudah ada yang nanya sih, kok ini beda sih contohnya dengan contoh yang di slide gitu ya. Ini gimana Bu, kok beda dengan yang di cap atau yang di pair gitu. Nah memang gini teman-teman, dalam kondisi sesungguhnya itu nggak melulu seperti yang ada di pair gitu ya. Kalau di pair itu kan kita mensimulasikan 3 tipe, kita pilih satu. Kalau di sini, dan contoh tanah yang di cap itu kalau nggak salah cuma 2.300, sedangkan ini contoh tanahnya adalah 150.000. Teman-teman bisa bayangkan 150.000 meter persegi itu kalau dibuat satu tipe, how boring gitu. Maksudnya, maksud iya sih 150.000 meter persegi hanya untuk satu tipe perumahan saja. Berarti semuanya akan tipenya sama. Biasanya kalau pengembang punya tanah yang sangat amat luas gitu, dia akan bikin beberapa tipe gitu. Jadi tipe yang besar, tipe yang sedang, dan tipe yang kecil. Dan itu sudah dia perhitungkan sebelumnya. Dalam artian, kita di tahap latihan ini itu men-skip simulasi tipe mana yang terbaik, tapi sudah menemukan kombinasi 3 tipe terbaik yang akan digunakan untuk pengembangan lahan, gitu ya. Nah, yang 3 tipe ini adalah si lembayung, lavender, dan violet ini, kayak gitu.
Jadi nanti dalam prakteknya memang ada beberapa variasi gitu ya, nggak melulu kita harus memilih satu tipe, tapi kita harus baca situasinya. Dalam hal ini kita harus baca soalnya gitu ya. Kalau di lapangan yang kita baca situasinya nih, tapi kalau yang di kelas kita belajar, maka kita pelajari soalnya. Oh, soalnya ternyata minta kombinasi. Oh, ternyata soalnya minta simulasi satu tipe terbaik. Maka kita kerjakan sesuai petunjuknya. Dan teman-teman, sebenarnya LDA di properti komersial maupun di penilaian BMN ini nggak ada bedanya. Sama saja. Coba deh. Intinya adalah kita mencari tanah mentah, nilai tanah mentah yang kita nggak ada pembandingnya. Ya nggak? Terus gimana caranya? Tanah mentah ini prospek nih buat usaha. HBU-nya adalah apa? Sudah ditentukan. Dalam hal ini di soal ini adalah hunian gitu ya. Terus setelah itu kita kembangkan, kita proyeksikan gimana dia seandainya kita buat hunian, kita kurangkan pengembangannya dari gross-nya, ketemu NOI-nya, tarik, sekarang ketemu tanah mentah. Coba bedanya di mana? Sama kan? Di penilaian BMN pun kayak gitu, dan di penilaian properti komersial pun kayak gitu. Yang beda adalah contoh penerapannya, kasusnya. Dalam hal ini, apa ya, situasi kondisinya. Kalau misalnya di properti komersial mungkin akan seperti ini ya adanya. Tapi kalau misalnya di contoh di CAP yang kemarin kita bahas di kelas, di BMN, mungkin kita harus mensimulasikan terlebih dahulu. Tapi secara garis besar, langkah-langkahnya adalah sama. Kita dari nol mau menilai tanah mentah, proyeksikan dulu untuk pengembangan, terus kita hitung berapa pendapatannya, kurangkan dengan development cost-nya, ketemu profit, tarik ke nilai sekarang. Secara garis besar caranya adalah sama. Karena secara teori juga menginduk pada teori yang sama. Gitu. Cuman implementasinya terkadang memang suka ada variasi-variasi di lapangan. Itu biasa aja. Kayak kemarin contoh kita latihan ekstraksi, kan ada yang harus dikurangkan biaya pengembangan, ada yang baru biaya perizinan aja, ada yang dikurangkan dengan bangunan yang tidak permanen, ya kan? Itu juga contoh-contoh variasi di lapangan. Ini juga sama. Hanya mungkin ini sedikit lebih complicated daripada yang ekstraksi, kayak gitu aja. Ya, jadi pintar-pintar baca situasi, nanti kita bisa tentukan. Secara intinya teorinya sama, penerapannya sama. Sekarang tentang pengerjaan ini ya. Ini walaupun sudah dikombinasikan, tapi ternyata ini mengerjakannya secara garis besar sudah benar. Teman-teman ada yang punya pendapat lain dulu nggak? Selain dari yang punya Mas Maul. Yang lain ngerjainnya sama semua kayak gini atau ada yang berbeda barangkali? Izin Bu, saya ada yang berbeda Bu. Ya, Mas. Saya di Oh ya, pematangan perbedaannya tanahnya. gimana? Mau share screen kah? Kalau boleh Bu. Baik Bu, saya akan stop share screen dulu ya Bu. Mungkin. Oke, silakan Mas. Nanti kita bahas lagi ya Mas Maul. Silakan Mas Ainun. Mas Najib ya. Apakah sudah terlihat Bu? Kalau di saya masih proses ini masih hitam. Ya, sekarang udah kelihatan. Mungkin bisa agak di zoom sedikit tampilannya, Mas? Oh ya Bu. Sebentar Bu. Ibu sepertinya Mas Najibnya laptopnya mati ya Bu. Jadi gagal share screen Bu.
Sambil kita tunggu teman-teman, ada yang mau share screen lagi, barangkali ada yang beda atau ada yang mau ditanyain juga boleh. Monggo. Mungkin saya bingung terkait dengan ini Bu, penentuan untuk tahun pertama itu, karena kan di soal ini ya Bu, apa namanya, penilaian dilakukan 1 tahun sebelum site plan-nya dibuat gitu ya Bu. Mungkin saya agak bingung untuk penentuan nilai di tahun pertamanya. Nilai tahun pertamanya. Mau share screen kah Mas Rio atau Iya Bu, mohon gimana? izin Bu. Ya, silakan. Ini untuk tahun ke-0-nya kan di soal ditentukan bahwa penilaian ada di tahun ke-0 ya Bu. Saya di sini dijadikan untuk tahun ke-0 jadi tahun penilaian. Kemudian tahun pertamanya ketika state plan disetujui gitu. Baru kemudian tahun kedua, 3 dan 4 dan 5-nya ini tahun penjualannya gitu. Kalau mungkin ada koreksi. Oke, udah bener sampai situ. Terus? Untuk ke bawahnya mungkin step-nya sama. Oh, Mas Leo harga Cuma bingung jualnya di penentuan tahun. Oke. Jadi harga jual itu diproyeksikan untuk tahun pertama Mas memang. Jadi 885 dan lain sebagainya itu mengisi di tahun 1. Kemudian kenaikan mulai di tahun kedua. Ini sesuai contoh yang ada di PER sih kalau itu. Di PER juga kayak gitu. Jadi yang diketahui itu kita proyeksinya adalah harga jual untuk di tahun yang pertama. Kayak gitu kalau di PER. Jadi 885 ini diproyeksikan sudah untuk tahun yang pertama. Kemudian Baik Bu, jadi bukan untuk ini ya Bu, bukan dari tahun penilaian. Iya, di tahun pertama dia proyeksinya. Terus setiap tahun dia naik sesuai dengan kenaikan yang diketahui atau sudah ditetapkan gitu ya. Barangkali kenaikan itu pun sebagian walaupun datanya dari pasar, tapi tetap keputusannya ada di manajemen. Misalnya pasar inflasi sekian kita kan nggak tahu proyeksinya ya. Keputusannya adalah kebijakan dari manajemen. Dia mengkombinasikan data-data apa saja yang ada di pasar gitu untuk menentukan tingkat kenaikan setiap tahunnya. Bisa jadi 15%, bisa jadi sesuai inflasi misalnya. Tapi kalau sesuai inflasi sih dia rugi ya. Ngapain sesuai inflasi, dengan duitnya ditaruh aja otomatis naik sendiri kok sesuai inflasi kan gitu ya. Jadi rata-rata pasti di atas inflasinya. Selain penentuan itu ada lagi Mas Yo yang mau ditanyakan? Biaya-biaya penghitungan ini udah mulai teliti ya dari mulai Mas Maul tadi. Ketika biayanya bulanan maka silahkan kalikan 12 karena periodenya adalah tahunan ya kan. Jadi kalau yang diketahui bulanan ya jangan itu terus mentah-mentah dimasukkan begitu saja tapi kalikan dulu menjadi 12. Nah, terus Mas, biaya umum administrasi ini dimulainya dari tahun pertama, Mas. Jadi memang karena dari tahun pertama memang sudah melakukan pemasaran gitu ya, tapi baru istilahnya masih di awal-awal, tetap nanti mulainya penjualan di tahun kedua baru mulai terjual, karena memang baru selesai di tahun kedua. Kalau misalnya kita pemasaran di tahun kedua, barangkali penjualan di tahun kedua belum bisa sebanyak itu, masih sedikit sekali gitu. Karena pemasaran ini juga cukup memakan waktu untuk masuk ke media, untuk penetrasi pasar, itu kita membutuhkan waktu. Baik Bu, terima kasih. Mungkin cukup dari saya Bu. Ya. Saya izin stop share ya Bu. Ya. Mas Najib, udah kembali kah? Atau masih ada masalah? Belum ya? Belum ada ya? Belum ada Bu sepertinya. Oh, oke deh. Teman-teman, apa nih ya, minggu depan kali ya mulai UTS ya. Sudah ada jadwalnya kah yang diterbitkan oleh akademik? Sudah ada Bu. Sudah ya. Nah, ini nanti UTS-nya ada pilihan ganda kalau di penilaian BNN ya. Ada pilihan ganda, ada esai, dan juga ada studi kasus gitu. Jangan terintimidasi oleh banyaknya soal, santai aja.
Karena ketika saya lihat konsepnya pun saya sendiri agak terintimidasi gitu. Tapi santai aja, bisa lah. Sudah dihitung kok, sudah disesuaikan jumlah soal dengan waktu pengerjaannya ya. Jadi santai aja untuk yang pilihan ganda ya kerjain aja seperti biasa. Terus esai itu penjelasan, dijelaskan. Kalau ada hitungan juga dia hitungannya singkat gitu ya, tapi tetap pakai caranya ditulis. Terus untuk yang studi kasus kerjakan secara lengkap. Jadi mulai dari caranya ini dapat angka dari mana itu dikerjakan secara lengkap. Jadi seandainya nanti pada saat koreksi ini angka tiba-tiba ujuk-ujuk muncul sekian kok beda dengan hitungannya yang apa benernya ya dari mana nih dapatnya, itu nanti biar ada ceritanya gitu ya teman-teman ya. Terus kalau nggak salah harus tulis tangan ya Mas Leo, harus tulis tangan pada saat UTS. Iya Bu. Nah, harus tulis tangan artinya tulisannya rapi ya, bisa mungkin minimal bisa dibaca lah gitu. Terus kuis hari ini kita karena sambil latihan UTS, jadi nanti kita kerjakan tulis tangan juga di folio bergaris, terus nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF di LMS, melalui LMS masing-masing. Terus studi kasus itu kalau misalnya nanti soalnya banyak, itu adalah untuk sebenarnya untuk ngasih support supply data. Jadi jangan dilihat, wah ini kok banyak banget berlembar-lembar, nggak masalah, baca aja pelan-pelan. Pokoknya soalnya dibaca dengan cermat, dengan teliti, terus nggak usah in a rush gitu, biasa aja, fokus, teliti, terus konsentrasi. Udah itu aja. Semuanya insya Allah udah diberikan kok materinya, nggak ada yang keluar dari jalur. Cuman memang untuk implementasi penerapan memang barangkali ada variasi-variasi itu biasa ya. Maksudnya nggak semuanya sudah sesuai yang kita pelajari di kelas, akan ada variasi-variasi soal di sana, tapi saya rasa teman-teman pasti bisa. Kalau basicnya udah kuat, insya Allah mau variasi kayak apa juga hajar, ya kan kayak Mas Maul tadi. Ini beda Bu sama yang di PER, ya it is different, but anyway you can do that, right? Ya kan? Akhirnya kamu bisa menyelesaikannya gitu, karena basicnya sudah kuat gitu. Jadi kalau basicnya sudah kuat, mau variasi seperti apa nggak ada. Dan itu semua logis loh. Maksudnya kalau kita baca logikanya, kita kan bisa melogika ya. Oh iya, memang alurnya seperti ini, alurnya seperti ini. Jadi walaupun ini berbeda dengan yang diajarkan pertama kali, tapi ketika kita sudah punya basic dan logika kita jalan, maka semuanya akan masih di rel yang sama. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, sampai sini ada yang mau dibahas. Sebenarnya saya pengen nunggu Mas Najib nih, kayaknya ada yang mau ditanyakan tadi terkait biaya apa gitu deh. Mas Najibnya udah balik ke room belum ya? Sudah, Bu. Udah ya? Oke, Mas Najib tadi mau nanya apa? Silahkan kalau mau share screen. Laptopnya mati ya? Iya, tadi tiba-tiba mati, Bu, pas lagi share screen. Sebentar, Bu. Saya buka dokumen dulu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, udah kelihatan. Jadi pertama yang berbeda tadi sama Maul, pertama saya ada ini, Bu, tahun pembangunan, Bu. Ini ada di tahun 0. Jadi maksudnya saya di sini berasumsi bahwa awalnya rumah itu belum dibangun. Jadi di tahun ke-0 terjadi pembangunan. Setelah dibangun selesai, baru tahun 1, 2, 3, dan 4 itu dilakukan penjualan, Bu. Nah, lalu yang perbedaan kedua itu di biaya pematangan tanah, Bu. Jadi kalau saya lihat Mas Maul kan tadi pakai luas seluruh total tanah ya, Bu. Tapi kalau saya pakai luas couplingnya, Bu, untuk pematangan tanah. Oke, ada lagi? Jadi dua mungkin itu aja, Bu, perbedaan yang terjadi, Bu. Kalau pematangan, saya jawab langsung ya Mas ya. Kalau pematangan tanah itu memang yang benar untuk keseluruhan tanah. Jadi pematangan tanah itu kita asumsikan tanahnya itu belum rata, masih perlu diuruk, masih perlu dipadatkan, kayak gitu ya. Jadi itu dilakukan untuk keseluruhan tanah totalnya. Karena yang satu kita ratakan, kita nggak tahu nih ya, apakah tanah kafling aja yang perlu diratakan, sedangkan yang lain enggak. Kan enggak juga. Semuanya harus dilakukan pematangan tanah. Dan rata-rata memang kalau beli tanah, nggak yang datar siap bangun ya, pasti akan masih ada gundukan dan lubang dan lain sebagainya yang perlu untuk diratakan dalam rangka untuk naruh fondasi-fondasi. Ya kan?
Dan itu diberlakukan untuk keseluruhan luas total tanah, termasuk yang untuk sempadan. Gitu. Nah, jadi kalau sempadan itu kan berarti gini, dari jalan raya, kita nggak boleh langsung bangun exactly tepat di pinggirnya. Tapi kita butuh ada sempadan, kan? Ada seluasan jarak sekitar berapa meter yang nggak boleh dibangun, dan itu digunakan untuk ini apa namanya, untuk jarak antara perumahan hunian ya dalam hal ini dengan jalan rayanya gitu. Jadi di sana nggak bisa dibangun apapun, nggak boleh dipakai untuk apapun. Jadi gerbang dan lain sebagainya itu dikasih jarak dari jalan. Gitu. Sempadan bisa jadi nggak perlu diratakan, tapi bisa jadi dibiarin begitu aja sih. Jadi jalan bagusnya itu adalah mulai dari perumahannya, misalnya kayak gitu. Terus satu lagi tadi apa ya Mas ya? Oh biaya ya. Biaya. Kalau misalnya biaya itu masuknya di tahun ke-0. Jadi, oh enggak sih Mas, ini tetap di tahun 1 ya. Kalau Mas mau tadi gimana Mas? Iya Bu. Kalau Mas mau tadi biayanya mulai tahun 1 kan ya? Iya. Oh, kalau di saya apa ya Bu? Saya naruh tahun satunya itu kalau di Mas Najib itu tahun 0 gitu Bu. Kalau saya langsung tahun 1 gitu nulisnya. Tapi biaya-biaya awal tetap saya taruhnya di tahun 1 gitu. Cuman yang mungkin yang berbeda dari Mas Najib itu, saya juga mungkin tadi Mas Leo sama Mas Najib ini agak benar ya Bu. Jadi di tahun awal itu belum ada pembangunan gitu Bu. Nah, pembangunan itu mulai di tahun ke 2, 3, 4, 5 gitu jadinya. Gimana Mas? Maaf, tadi sempat putus. Kalau di saya itu saya nganggap tahun nolnya di Mas Najib ini itu sebagai tahun pertama gitu Bu. Jadi untuk biaya-biaya sama aja gitu Bu sebenarnya sama Mas Najib ditaruhnya di awal. Nah tapi yang beda dari saya itu pas penjualannya gitu Bu. Saya kan di tahun pertama udah langsung naruh penjualan gitu Bu. Sementara tadi Mas Najib sama Mas Leo itu di tahun pertamanya nih Bu, itu belum ada penjualan, katanya kan masih side plan gitu Bu. Itu gimana tuh Bu? Kalau misalkan? Oke, kita buka share screen di pair-nya ya. Mas Leo bisa bantu share screen pair-nya Mas? Baik Bu, sebentar Bu. Ya. Langsung ke halaman yang ini Mas, simulasi. Jadi ke lampiran yang simulasi. Yang sudah langsung apa tuh lembar NOI dari tahun ke tahun. Ya, lagi. Oke. Ini.
Ya, itu. Bentar, saya mau besarin layar saya dulu. Oke. Nah, ini teman-teman, kita lihat ini ya. Jadi kalau di sini, biaya itu mulai masuknya di tahun 1. Biaya mulai masuk tahun 1. Nah, tahun 2 ini kan dia ada penjualan di tahun yang sama 2 unit ya, kalau dicontoh di pair. Dan di soal kita, penjualan itu baru dimulai tahun kedua. Kayak gitu. Jadi biayanya mulai masuk di tahun pertama. Kita gini ya, penilaian itu kita kan di tahun ke-0. Tahun ke-0 itu kita nggak tahu. Let's say kayak sekarang. Kita menilai di bulan November. Apa iya kita bisa menyelesaikan di bulan Desember terus jual nanti di tahun 2022? Kan nggak bisa seperti itu. Namanya proyeksi kita mulai di tahun depan. Gitu. Jadi membangunnya adalah mulai di tahun pertama, yaitu di tahun depan. Terus kemudian baru ada penjualan di tahun berikutnya. Kalau di soal ya, kalau di pair ini kan mulai sudah ada penjualan 2 unit di tahun yang sama dengan tahun pembangunan, yaitu di tahun 1. Ya kan? Jangan kalau di soal kita, di soal latihan, itu penyerapan atau penjualan pertama kali baru ada di tahun setelah pembangunan, yaitu tahun kedua. Jadi pembangunannya dari tahun pertama. Kayak gitu, Mas. Jadi di tahun ke-0 ini benar-benar kita hanya mengumpulkan data dan proyeksi, kemudian pembangunannya dimulai di tahun yang pertama. Kayak gitu penjelasannya. Ini nanti sedikit berakibat di menarik PV-nya sih. Kalau dia 0, maka PV-nya hasilnya adalah 1 ya, perkaliannya. Sedangkan kalau misalnya di tahun pertama, maka dia 0, sekian. Nanti nilainya akan sedikit lebih kecil. Kayak gitu. Ya kan teman-teman, kalau misalnya rumus PV itu yang 1 per pangkat tahunnya itu loh. Kalau tahunnya 0, ya maka hasilnya. Kalau tahunnya 1, maka hasilnya mulai 0, sekian. Tahunnya 2, lebih kecil lagi, 0,8 misalnya. Tahunnya 3, 0,7 nanti hasil diskon faktornya. Pengali dari NOI-nya. Seperti itu. Maka nilai NPV-nya akan semakin kecil. Kayak gitu. Sampai sini? Masih ada kebingungan? Atau sudah cukup jelas? Ibu mau memastikan, Bu? Ya, silakan Mbak. Jadi Stefan. di tahun ke-0 itu tuh hanya angka-angka yang ibaratnya tuh diketahui di soal untuk kita masukkan mulai ke tahun 1 gitu ya, Bu ya? Gimana, Mbak? Jadi angka-angka yang ada di tahun ke-0 itu angka-angka yang ibaratnya itu kayak diketahui dan akan kita gunakan pada tahun pertama, mulai tahun pertama gitu. Dan beberapa informasi lain, misal kayak berapa persen yang digunakan, kayak gitu-gitu. Mbak Deva, maaf suaranya nggak kedengeran di saya putus, maaf ya. Gimana, Mbak? Saya ketik aja kalau gitu. Jadi, oke. Ini barusan udah jelas. Coba Mbak, mana tahu udah. Jadi angka-angka yang di tahun 0 itu hanya angka-angka yang ibaratnya itu diketahui di soal untuk kita gunakan dimulai tahun 1 dan Mbak, atau oke, saya ketik. Jadi angka yang di tahun 0 itu hanya angka-angka yang akan kita gunakan dan atau beberapa informasi tambahan, misal berapa persen rate? Iya Mbak, iya betul. Kalau di pair kita lihat seperti itu ya, memang seperti itu ya. Jadi informasi itu kita dapatkan di sini, kita gunakan untuk proyeksi di tahun
pertamanya, kayak gitu. Secara logika, kalau misalnya biayanya itu ada di tahun ke-0, maka dia nggak perlu di PV-kan. Dia nanti nggak ketarik pakai diskon factor gitu. Tapi kalau dia di tahun pertama, maka dia dikalikan dengan diskon factor, bisa ditarik ke nilai saat ini, saat penilaian. Kayak gitu, Mbak. Oke, alhamdulillah kalau sudah dipahami. Ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman. Bu, izin memastikan aja sih, Bu. Ya, silakan. Berarti Mbak. dari jawaban Ibu atas pertanyaan Mbak Deva yang tadi, berarti kita itu ibaratnya baru mulai ngitung itu dari tahun pertama ya, Bu? Nggak dari tahun 0. Proyeksi, Mas. Karena proyeksi ya. Proyeksi itu kan di tahun yang akan datang. Proyeksi. Jadi, untuk sesuatu di masa yang akan datang. Betul sekali. Kita menghitung dari tahun 1. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi teman-teman, kalau sudah paham semuanya, mungkin saya share soalnya ya di LMS. Dan kayaknya kita mungkin nggak perlu pakai Zoom. Apa gimana, Mas Leo? Kalau dari ketentuannya minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Berarti kita harus pakai Zoom sampai jam setengah 8:30. 9. Oke Ya. deh. Oke deh. Saya ke portal dulu ya. Saya isi portal, saya upload soalnya. Teman-teman silahkan dibaca-baca dulu materinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, masih bisa bertanya lewat Zoom. Oke? Baik, Bu. Terima kasih.